katanya kena santet. Hah, kena santet? Iya. Apanya? Ya itu, soalnya kena santet, nggak bunyi, Maksudnya nggak bisa bunyi. Emang disantet gitu? Iya, di dalamnya terus ada tetel gitu gimana powernya? Siapa yang ngasih di dalam? Pertama kali nanganin artis, masih inget nggak artis siapa? Sheila on Seven, Oh, iya? album pertama, Album pertama? Padi. Padi. Aku pernah masuk Audio Pro juga loh. Sedap! Terus kalau masalah channel banyak, sering kali aku. Yang hitungannya 100 lebih, 150 channel. Sering. 104 rental ini dengan idealismenya mereka masing-masing diurus oleh satu orang mengenai teknis. Yang mana rental itu paling susah diurus teknisnya. Ya, buktinya aku bisa. Halo, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Oke, jadi netizen semua masih di edisi Malang. Hari ini tanggal berapa sekarang? Kita ngetek tanggal berapa sih ini? Tanggal 21. Akan mengadakan sharing mengenai mixer digital Tascam, tapi nanti offline aja, cuma dapat konten aja. Cuma yang paling penting adalah karena ini juga salah satu yang diminta-minta oleh para netizen di seluruh Indonesia. Sedap. Oke, jadi langsung aja di samping saya sudah ada Mas Bagio. Halo Mas Bagio. Halo. Ini sebetulnya udah lama sih diminta sih Mas. Udah banyak yang request loh Mas. Iya dah. Iya. Sampai ngikutin itu Promedia Mas? Ngikut lah, ngikut. Cencos. Jadi itu emang ada banyak permintaan. Khususnya ngobrol bareng Mas Bagio dong. Rental Legend, senior. Wih, senior. Kayaknya belum tua ya? Nggak harus tua Mas. Gitu ya? Pengalaman yang penting. Oh gitu. Pengalaman yang penting. Ya. Tapi Mas Bagio, mungkin boleh sedikit perkenalan kali ya. Perkenalan kayak, karena kan saya yakin para netizen ini ada pemain baru, ada pemain lama. Pemain lama mungkin sudah tahu, tapi untuk para pemain baru boleh Mas diperkenalkan Mas Bagio, nama rentalnya apa dan bertempat di mana? Aku Bagio, tinggal domisili di Saujajar, Malang. Nama rental soundku Delta Sound Malang. Delta Sound Malang. Iya, soalnya ada tempat lain juga, Delta ada. Ada Delta juga, banyak sih. Di Australia juga ada juga. Apa iya? Di Australia? Aku malah diomongin Nabil kok. Ini Delta, ini di mana? Salah dong. Tapi kalau ngomong-ngomong, kenapa namanya Delta, Mas? Delta itu nama depanku D. Oke. D Nama itu kan Delta. Oke. Daud. Namaku Daud Subagio. Oh, terinspirasi dari situ. Iya, masa Daud Son kan Daud tuh. kurang Terlalu rohani, Mas. David. Iya, terlalu rohani, Mas. Terlalu rohani. Gitu. Oh, berarti sebetulnya diambil dari inisial namanya. Ya. Karena depannya ada unsur D-nya. Malah aku dulu itu basicnya dari elektro. Oh. Ya, tukang solder. Oh, Tapi dari elektro. iya, Basicnya elektro. Elektro ya nyervis. SMK atau S1, Mas? Otodidak aku. Otodidak. Otodidak. Oke. Terus yaitu nyoder ya dulu drop out. Oke. Diajari kakak, bantu kakak. Ya seneng. Memang dari sekolah itu sudah seneng elektro. Gitu. Ya kelasnya sih buat ampli, mini ampli, kayak bel apa gitu kan. Terus diajari sampai ya terima servis apa, terus membuat. Berani tuh ngambil servis ya? Iya, sudah memang kerjaannya di itu sama kakakku. Oke. Gitu. Tapi kelasnya dulu, kalau sekarang sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan. Aku aja kalau peralatan ada yang rusak, servis saya aku enggak. Udah nggak ngutak-ngutik ke situ ya? Udah nggak ngutak. Ya, itu buat power. Bikin power. Ombro. Namanya Oh. Delta itu sebelum punya rental Delta Sound itu nama brandku itu Delta. Oh iya? Bikin itu? Iya, jadi masih ada beberapa itu mixer di temanku itu ya Delta itu 8 Mixer channel. Delta? Iya. Mixer? Bikin sendiri? Iya. Buatanku. Jadi pakai listnya apa? Maksudnya tempatnya, kotaknya gitu pakai kayu atau? Ya hampir kayak gini, tapi kan ini Oh, iya? digital. Ya paling kan kelasnya 16 channel, 8 channel gitu. Ya untuk kalau dulu itu
sound tip-tipan. Sound tip-tipan. Iya, terus kayak apa? Jenangan kayak yang umum itu. Itu. Terus aku sempat ikut orang sound. Ya yang tak buatin itu. Bantu chatting, terus ya nunggunya 2 hari 2 malam. Sebentar, tak potong. Sebentar. Sebelum masuk ke dunia audio, Mas Bagio sempat sibuk di dunia elektro, servis menyervis. Yeah. Sebelum masuk dunia audio, suka pertama kali itu dari siapa? Ya suka sendiri, dasarnya sih seneng musik. Dasarnya seneng musik, Seneng musik, ya. Terus ya yang ikut orang itu sama yang nerima-nerima pesanan power, mixer, bikin sendiri. Iya, ya untuk tip-tipan hitungannya gitu kan. Terus setelah itu aku kan senang musik, nonton konser. Dulu waktu di Pulau Sari yang ya tahun 80-an itu, terus konser di Stadion Gajah. Nah, dia senang nonton show-nya dari Surabaya, Dempo dulu sering, dari Jakarta. Sampai kenal operatornya Dempo itu Pak Garimun, almarhum. Oke, berarti pertama kali belajar sound system tahun berapa? Atau enggak umur berapa pada saat itu? Umurnya sekitar tahun 91, 92. 91, 92 dan itu tahunya ngikut dari orang. Ya, ikut gitu. orang. Oke, terus ya karena seneng musik, nonton konser, sampai ya nonton ke Surabaya, gitu. Ya seneng aja. Seneng aja ngikut habis itu. Terus buat acara parade musik. Ya soalnya sound tip-tipan itu. Mixernya ya buatan gede dong, Mas. Ya untuk bukan indoor. Tapi maksudnya bentuknya masih gede-gede kan? Gede-gede ya, nggak gede banget. Kalau dulu kan untuk tip-tipan paling subwoofer itu 15 in. 15 in. Terus sampai full ringnya 12 in. Oke. Subwoofernya itu ya nggak subwoofer ya, langsung full ring juga. Langsung full ring juga. Langsung full ring juga. Iya, pokoknya keluarnya cenderung bass gitu. Oke. Nah, itu berjalan berapa lama tuh? Maksudnya dalam belajar sama orang, ikut sama orang, itu berapa lama tuh, Mas? Ya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Terus aku kan ya pingin meningkat setelah melihat konser, acara-acara apa itu, pengen meningkat ya yang lebih bagus kan gitu kan. Tapi yang aku ikut itu soalnya ya hitungannya nggak bisa update, maksudnya nambah. Cuma ya itu, terus aku kebetulan ada sound rental di Malang itu ya lumayan punya nama. Itu tutup. Barangnya dijuali. Aku tak beli. Apa waktu itu barang? Speakernya Fostech. Apa? Fostech. Pernah dengar? Belum pernah. Fostech sama Foster. Fostech sama Foster. Iya, itu merek lama. Jadi kalau orang-orang lah, kalau boxnya custom. Custom. Oke, tetap custom ya. Custom, tapi aku dulu itu buat box nggak asal buat box. Maksudnya aku ada dikasih perhitungannya. Buku. Kalau dulu itu buku. Jadi keluaran Vane sama Eminent itu mengeluarkan buku. Iya, itu desain box model gini, ini gambarannya, ukurannya, respon frekuensinya sudah ada dari dulu. Oh, ada gitunya ya? Cuma kalau sekarang kan kelihatan lebih gampang browsing, lihat gitu kan. Tapi apa aja box ya, jadi nggak asal buat juga aku. Jadi ada bukunya, panduannya gitu. Oke. Ada bukunya, ada panduannya, dan mulai saat itulah mulai bikin rental sendiri. Ya, itu pun masih ombro. Masih ombro-ombro. Jadi mixernya ya tetap buatanku, powernya ya tetap buatanku. Awalnya gitu. Ya untuk ya paling elektron, untuk manten-manten. Jadi bukan untuk pasarnya yang 2 hari 2 malam gitu sih aku. Tapi pernah nggak kayak gitu speakernya atau power kebakar gitu, Mas? Pernah, kalau soal gitu pernah. Ada kalau dulu pengalaman ada yang katanya kena santet. Kena santet? Iya. Apanya? Ya itu, soalnya kena santet. Namanya soalnya kena santet? Loh, iya, jadi nggak bunyi, nggak bisa bunyi. Emang disantet gitu? Iya. Jadi nggak bisa bunyi. Pernah ke pengalaman gitu. Ada yang pernah punya pengalaman yang sama? Mungkin linernya entah disusuk atau diapain. Ada pengalaman yang sama netizen mungkin detik ini. Hati-hati loh.
Hati-hati. Ternyata dukun itu menerima jasa santet power. Ya. Kita harus cari tahu. Nanti kita ajak ngomong dukunnya. Kok dia bisa nyantet power? Ya, kadang nggak masuk akal. Di dalamnya terus ada tetel gitu gimana powernya? Siapa yang ngasih di dalam? Apa iyo? Duh, Masuk kenyataannya ke dalam? gitu. Iya, ada. Masa orang buka? Iya kan lama. Iya. Kalau aku dulu sih powernya tak taruh di speaker ya. Kan Dalam ada apa itu kan jagreknya, stand-nya itu kan besar itu kayak scaffolding itu kan. Speakernya ngadep ke sana gitu. Itu powernya itu nggak bunyi-bunyi apa gitu. Masalah kadang genset juga. Kalau genset itu ya bukan genset ya. Diesel odong-odong itu loh yang Slanger gitu. Ya kayak gitu. Itu ya wah masalah trouble nggak bisa genset gitu. Sama sampai segitu. Ya, kalau itu bukan punya sound, Nggak, bukan punyaku. itu udah di Malang. Di Malang. Ya kayaknya di mana-mana Disantet. Iya. Saya sudah tidak bisa Baru berkata. dengar. Saya sudah Awas lo ya. sampai detik ini saya sudah tidak pernah bisa berkata-kata karena ini udah di luar dugaan manusia. Di mana ternyata itu tahun berapa, Mas? 90-an Mas itu. Ya. Power Enggak tahu sekarang. Kalau mau nyoba mungkin ada konser mungkin enggak tahu cari siapa ya kalau ada yang mampu dites. Mungkin ada netizen yang bisa nyantet power. Coba komen di bawah. Itu serius Mas, Mas. Iya. Tapi kalau terakhir-terakhir ini aku kan dulu pernah ikut karnavalan di Sumbersewu Banyuwangi. Sempat ikut 2016. Itu juga gitu. Jadi dari panitianya nyiapkan apa gitu suguhan sajenan gitu. Ya, sajenan terus syaratnya apa gitu dulu biar aman gitu kan. Oh gitu. Apalagi di sana kan terkenal. Iyalah, Banyuwangi. Gitu. Oke, terlepas dari power yang disantet. Ini lucu sebetulnya. Ini lucu, aneh dan mencengangkan sebetulnya. Baru tahu ada jasa santet power, kurang ngajar. Oke, nah berarti waktu itu barangnya masih custom. Bikin Terus sendiri. powernya juga. Terus tapi kalau aku buat custom, mulai buat sendiri itu modelnya kayak build up. Modelnya kayak build up. Ya tetap ada fadernya, modelnya gini kan, ada gitu, ada LED inputnya, diginnya itu tetap. Oh gitu? Ya. Sangar ya? Ya lumayan. Lumayan. Ya aku sih, ya acuannya aku lihatnya di acara gede konser nonton itu jalan. Aku terus beli mixer Behringer, baru keluarnya Behringer. Oke. Behringer. Tapi dulu Mas, sorry, kalau boleh tahu dulu kebutuhan input zaman dulu tuh kalau misalkan acara berapa banyak sih? Mixer berapa cukup gitu loh? Ya tergantung acaranya. Kalau dangdut 16 channel cukup lah. 16 doang? Cukup. Sedikit ya? Cukup. Ya, sekarang sih. Konser aja udah ratusan channel, nggak cukup. Satu band aja 48 bisa. Pro One nggak cukup bisa-bisa. Kemudian satu band 48. Ya, Sequencer makan 8 biasanya, 16 bahkan. Oh, oke. Gitu. Tapi itu ini menarik sih. Oke, jalan berapa lama Mas pakai sistem ombro atau customan gitu? Aku pakai mixer mulai beli ya build up. Ya. Itu Behringer itu ya untuk acara kampanye. Pas itu tahun berapa ya kampanye itu? Aku jadi dapat job satu kecamatan berapa kelurahan. Jadi kayak tur kecamatan gitu. Jadi kan lumayan. Borongannya gitu lumayan. Borongan lumayan. Ya paling elektron sama vokal berapa. Paling ya butuh 8 channel cukup. Terus kadang-kadang ada dangdut. Dangdut aja paling 16 channel cukup. Itu tapi ya mixernya baru pakai Behringer yang lama yang warnanya abu-abu itu yang Iya, tahu. Gitu. Oke, setelah itu berjalan dengan speaker custom berarti berapa lama sampai akhirnya beli speaker build up? Nggak langsung speaker build up. Oh, nggak langsung speaker power build up dulu. Oh, ganti power dulu. Nah, pakai apa gantinya? Powernya aku dulu nyoba pinjem dulu. Jadi beli tapi aku tak nyoba dulu. Boleh dipinjemi toko. Tak bandingkan sama punya aku. Ternyata memang enak build up. Iya, ganti. Apa waktu itu powernya pakai? Powernya itu AB. Pernah dengar? AB. AB itu kayaknya dulu satu grup sama Crash. Katanya gitu. AB ya? Amerika. Kemarin tuh aku ketemu AB ya. Oh, aku pernah dengar. Ada sih aksesoris juga ada, tapi ya jarang.
Dulu di Berapa dulu beli itu? Per unit, masih ingat nggak? dulu kurang lebih 10 juta. nggak sampai Oh, tahun sampai. berapa tahun Masih itu kan gede duit segitu. 90. Iya, ya kurang lebih 2,5 kalau nggak salah. 2.500.000 Ya, satu biji. satu biji. Ganti berapa banyak dulu? Aku beli 4 dulu. Beli 4 dulu. Nah, nyoba satu cocok beli 4. Itu sudah jalan, malah aku belum punya power build up pun sudah masuk hotel. Masuk sampai ke Surabaya, Hotel Santika, pakai Umbro pun. Itu tapi kayak sudah pakai crossover Oke, crossover pasif. pasif, masih Pasif. tahun itu kan masih pakai PV, Hmm. terus Behringer, kayak gitu. Itu masih power Umbro, terus ganti power itu AB tadi itu sudah jalan. Terus ada event di stadion, acara Natal bersama. Mhm. Aku ada teman dipinjemi speaker Maggie 1232 aktif itu aku pas itu aku sudah ganti box model turbo. Turbo ya. Nah, TMS3, TMS4 Ya. yang horn-horn itu. Iya, ya horn. Itu persisi 8. Persisi 8. Oke. Dipinjemi aku Maggie itu persisi 2, subwoofer 2. Hmm. Itu lu kalah sama Maggie. Wah, dan ya. Padahal Aktif itu 8 loh. Speakernya aku sudah pakai Vane, Eminent, powernya sudah shoot udah naik semua. ya, itu. Tapi ya kalah buktinya. Tumpuan segunung ya sama 2 gitu. Ya itu terus aku ganti Cancel lagi. kali dulu, Mas. Enggak lah. Enggak ya. Oke. Aku ya dulu kan pakai checker gitu kan. Jadi ya itu pertama pakai speaker. Tapi sebelum pakai speaker FOH build up itu kan ya Maggie, aku sudah pakai monitor Sheffield itu sudah pakai Warfordale. Oh, Warfordale, terus JBL Eon, kayak Ya. gitu itu ya sudah mulai gitu kan. Itu pun masih speaker Umbro ya. Aku sudah nangani artis loh. Sebentar. Masih pakai speaker Umbro pada tahun itu sudah nangani artis. Oke, kalau boleh tahu, pertama kali nanganin artis masih inget nggak artis siapa? Artis itu Sheila on Seven, Oh, iya? album pertama Album pertama? tahun 2000-an. Sama Ya, Salon Seven. Sheila on Seven Itu udah ada Riders belum sih zaman itu? Belum belum ada. ya. Sela juga kayaknya baru-baru ya. Baru, jadi soundman-nya ya aku. Oke. Dulu di Hotel Kartika banyak acara kan, gedung-gedung yang lain belum ada ya Hotel Kartika itu yang sering acara. Jadi itu mixernya sudah pakai lebih gede 24 channel itu Cukup tuh dulu. cukup itu pakai Hill Audio beli second 24 channel. Apa namanya? Hill Audio Hill Audio. Inggris. Pada kemana ya brand-brand? ya Pada barang kemana ya? lama itu. Warfordale ada, PV ada, PV tapi kan ya tahu lah. Ya. Terus setelah itu ya oke sih bagus, maksudnya kan sempat kalau dulu ngerekam aku seneng itu acara tak rekam hasil mixinganku sama tape kaset. Iya, kaset, Ya, betul. itu tak rekam ya buat dokumentasi, buat denger-denger enak sih. Maksudnya bandingannya sama album aslinya ya balance lah, enak, detail gitu. Oke. Setelah Sheila on Seven, habis itu artis mana lagi yang pernah di? Padi baru keluar itu. Padi itu aku sudah ganti mixer Soundcraft Live 8. Wih, sedap, langsung naik, naik lagi. Iya, itu mixer monitor aku pakai Soundtrack. Oh, sudah pakai mixer monitor sama FOH? Iya, kalau kelasnya sudah pakai snacker apa? Splitter. Ya, Junction pakai pasif gitu. Oh, udah pakai kayak gituan ya. Udah. Iyalah. Ya kan. Berarti speaker udah ganti waktu itu belum? Belum, itu masih Ombro juga. Masih Ombro, itu belum, malah belum. Lama ya? Iya. Jadi ya bertahap ya, juga kan pede aja kayaknya, custom itu sudah enak kan gitu kan.
menurut aku waktu itu kan kalau ada bandingannya kan baru tahu Betul. gitu kan. Betul. Terus setelah itu jalan terus ganti Soundcraft, monitor sudah ambil dulu, terus ganti Maggie itu. Ganti Kalau Maggie. artis itu sudah ya, pokoknya artis masuk Malang pertama itu banyak pakai aku tahun 2000-an ya. Tapi pada saat itu juga pesaingnya banyak nggak sih? Enggak, ya 1-2. 1-2 ya. 1-2. Berarti bisa dibilang pada zaman itu Delta tetap masih yang terbaik. Ya lumayan. Lumayan. Aku nggak berani ngomong gitu. Oke. Oh, oke. Lalu berjalannya waktu, akhirnya punya sistem speaker Lanere branded pertama kali apa? Aku beli buatan Cina sih. Buatan Cina. Eric Audio. Gua nggak tahu juga. Iya memang ya beberapa orang Eric yang Audio. lama. Eric Audio itu desainnya modelnya persis Martin W8L. W8L, oke. Itu aku ditawari, itu kan importirnya Citra. Citra Intirama. Terus aku ditawari teman dulu yang megang Eko. Mm-mm. Itu waktu belum pindah, jadi ditawari speknya. Aku ya dari dulu sih belajar lihat barang itu biar nggak salah beli. Dilihat speknya, bandingkan kayak ini kan Eric sama Martin yang original itu bandingkan speknya. Masuk aku berani gini. Lihat speknya, oke, aku berani beli ini. Tapi datangkan ke Malang langsung aku tak coba. Lihat speknya aku sudah masuk. Tapi aku harus nyoba dulu. Oke, tak beli. Ambil berapa dulu? 66. 66. Nah, Dulu kena duit habis, maksudnya keluar duit berapa dulu tuh? aduh lupa aku. Sampai ratusan juta. Ya kalau ratusan ya paling nggak sampai Miliaran. 300 nggak sampai Oh, kan. nggak sampai. Kalau yang itu loh ya, kalau yang Eric paling nggak sampai 500 lah. Aku belinya kan satu sistem Sama powernya. sampai powernya. Masih ada malah. Masih ada malah, masih sehat, masih bunyi. Masih bunyi ya kadang. Apik ya? Kalau acara gede bener tak buat tambahan. Ya aku kalau speknya cocok, maksudnya bandingannya yang original pun ya, aku cocok sama Martin banding merek-merek lain yang pernah aku denger ya. DNB Itu, dong. wah kalau itu ya beda tahun. Aku ya pernah dengar ya maut lah. Jadi maksudnya setelah ini mah. Semoga. EV lah minimal lah mas. Ya, EV aku pakai. EV pakai yang seri ZLX. Ya, untuk ya, monitor. Ya itu sudah lama juga. Sudah lama juga ya, harus ganti lagi berarti mas. Ya. Oke, pakai Eric Audio, brand Cina. Pada saat itu karena kompetitornya sedikit, pesaingnya sedikit, jualan apakah lebih mudah? Atau malah kayak sekarang kan, karena sekarang baik banget nih rental nih. Ya. Jualan barang Ombro, dari jualan barang Ombro sampai barang Eric Audio itu dulu ada nggak sih kayak ini bukan branded pak, atau brandednya barang Cina? Kalau dulu masih belum ya, pengetahuan orang umum, musisi, seperti Munise, EO gitu, yang penting yang sistemnya Lanere gitu digantung. Sebelum aku punya di Malang itu sudah ada yang beli merek lain Cina juga, makanya aku nggak buru-buru ambil barang speaker Lanere itu nggak buru-buru. Makanya aku kan lihat dulu ya survei, lihat speknya gimana kan gitu, sampai ya tahun dulu malah aku tuh sering ke Jakarta. Kan ada workshop di Jakarta, undangan, acara seminar juga ikut ke sana, makanya banyak teman juga soundman itu. Terus ya itu survei, nyoba ya yang cocok itu sih. Jadi sebelumnya itu aku berani, dia pakai Lanere, aku pakai Groundstack aja kalah sama aku. Wah, sangar ya. Nah, aku dulu 1232 sampai punya 16 box. 16 box. Ya. Kan lumayan. Kelasnya Malang loh ya. Iya, 16 box itu. 16 box. Itu main di stadion aja sudah kenceng gitu. Iya, 88 kan. Wah, sedap itu. Sedap 16 box. Nah, setelah Padi, Salon Seven, pernah nanganin artis siapa lagi? Artis luar pernah nggak sih? Artis luar negeri? Bule gitu? Pernah, ada beberapa kali ya. Oh iya? Ya. Di Malang sini? Di Malang. Itu siapa? Malah band underground sih. Pernah dengar Wall of Jericho. Wall of Jericho itu dari Amerika. Soundman-nya cewek. Wih. Sound girl.
namanya Jenny. Tatoan sangar. Cewek Itu kalau kalau itu sudah mixernya sudah pakai Aleph. belum, masih belum. analog. Oh, masih analog zaman itu. Itu masih Heritage. Wah, belum. Masih aku pakai GL 4000. Oh, Allenhead. Allenhead GL 4000 48 channel. Itu meningkatnya dari Soundcraft. Pernah juga pakai Mackie SR328. Oh, SR328 tuh yang dipakai Ramayana kalau nggak salah. Ya, orang kan fanatik kan. Aku sih oke, enak, cocok, tapi pas itu pingin ganti ya ganti. Ya meningkat lah kan dari itu beda sama GL kan. Jauh, Ya, GL gila. 48 kan juga. 48. Lalu artis luar mana lagi yang pernah ditanganin selain itu? Ada lagi dari Jerman. Jerman. Nah, Caliban namanya. Caliban. Ya, underground kan sini. Solo ya. Caliban. Caliban itu dari Jerman, Mbak Sone sendiri. Itu terus apa lagi ya? Acara aku lupa namanya. Tapi ngomong-ngomong kalau udah ngomong artis luar, zaman itu pasti sudah ada Riders. Ya, Dan itu Riders maksudnya dengan speaker spek yang Mas Bagio punya, Delta mumpuni pada saat itu. udah oke pakai Eric mixernya GL 4000, monitor pakai Soundcraft. Pakai Soundcraft. Ya, Soundcraft. Speaker monitor sudah pakai RCF. Udah pakai RCF. Iya. Oh iya, itu Kairo semua ya Mas ya? Iya. Soalnya kan kedekatan Oh iya, kedekatan. muda Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Oke, makanya ya banyak kenal grupnya. Iya. Teman-teman. Tapi memang itu dari mereka nggak ada Contra Riders lagi, nggak ada. Wah kita nggak mau pakai ini. Atau mungkin pada zaman itu susah nggak sih nurutin Riders luar gitu? Enggak juga sih, itu sih oke speknya kan kita ya ngasihkan Redes juga oke, pokoknya barang normal semua. Oke. Kayaknya tahun itu ya spek yang aku punya masuk sih spek Masuk aja. artis. Nasional nggak pernah nolak, itu dari yang internasional juga ya oke, nggak ada masalah. Pada zaman itu lagi rame-ramenya berarti ya Delta. Ya lumayan. Maksudnya sampai sekarang juga tetap rame gitu. Cuma pada saat itu kan awal-awal mula itu sebulan bisa berapa event? Aku bisa 30. Itu yang 30. 30, peaknya 35 pernah saya itu bareng 35. sama kampanye, sama event-event itu. Berarti punya speaker portable yang kecil-kecil gitu juga punya juga? Ya itu tetap kan Mackie itu kan banyak, Mackie aja sudah 16. Oh iya sebelumnya. Itu Masih ada. Tambah R ya? Mackie-nya korban kemarin COVID itu. Oh iya baru dikorbanin kemarin dong. Memang COVID ini emang jadi Banyak korbannya. Delta ini bukan sound system yang tercipta dari COVID ya, saudara-saudara. Jadi ini memang sudah ada udah berapa tahun Mas berarti Delta Mas? Deltanya hampir 30 tahun. 28. Kalau aku berkecimpung sound ya 32 tahun. Ada pemodalnya nggak sih gitu? Delta dari dulu? Langsung dari pusat. Langsung dari pusat? Ya. Yang Maha Kuasa? Ya. dari Tuhan ternyata langsung. Ya. Nggak berukin duit. Iya, bukan hasil warisan. Dan nggak ada investor? Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak pernah join gandeng nggak ya saat aku. Sendiri aja. Wah, suka dukanya ngebangun rental awal-awal. Ya. Pada itu kan mulai dari lama banget, 90-an. Ya modal, ya semua sih. Pasti. Kita maksimalkan SDM, belajar, kita maksimalkan orang kan jasa, kita pelayanan enak, hasilnya bagus. Ya modal, mau pingin update, ingin nambah barang, utang. Pasti itu fasilitas kalau bisa kita pakai. Ya. Tapi Mas kalau boleh tahu seorang Mas Bagio cara nyepek sebuah venue. Ini ada venue lapangan nih Mas, aku ada event di sini. Yang pertama kali Mas Bagio bakal cari tahu informasi mengenai apa nih? Sebelum menentukan akhirnya speknya pakai ini gitu. Tanya dulu gambaran. Kebutuhannya gambaran penyelenggara mau kayak gimana. Terus baru kita sharing. Ngecek venue-nya ukuran berapa kira-kira. Kalau stadion terus juga ngadepnya kemana. Melebar, memanjang, kan juga pengaruh itu kebutuhannya. Terus acaranya apa? Oke. Kalau acaranya pidato aja, aku pakai 5.000 aja itu satu stadion cover. Woi. Kalau upacara. Upacara. Aku sering dipakai upacara ya. Di stadion Kanjuruhan itu tahunan.
itu tak pakai Maggie aja dua-dua sudah cover tutup semua. Dulu. Mic yang tipe apa tuh? 1232. 1232. Iya. Masih ada nggak sekarang barang? Di Kairos? Nggak ada. Udah nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Nggak apa-apa, ada. omongin aja mas. Biar nanti kalau misalkan laku orang carinya susah. Aku sempat gini. Dulu pertama aku make ya. Hitungannya aku jadi provokator. Maksudnya gitu. apa? Orang sudah sering banyak make aku klien jadi mau kayak speaker itu loh. Oh gitu? Jadi Iya. patokan berarti? Jadi tolak Iya. ukur? Nah, makanya terus di Paling Malang gampang orang ngomong banyak. gitu ya? Banyak beli. 1232 itu ya dari Seneng aku. berarti ya? Kairos. Oh, iya. Sampai kafe, gereja, itu. Sampai terakhir mereka cari yang keluaran pertama, yang lama. Itu kan masih komponennya pakai RCF. Dulu kan pertama kan RCF. Kalau yang terakhir-terakhir Eminent sama apa gitu, suaranya beda memang. Malah Pastilah. punya aku Beda komponen. dibeli. Beda komponen emang beda pasti. Hmm. Beda komponen emang beda. Wow. Sampai sekarang sudah, ini kan 30 tahun. Maksudnya udah berarti artis sudah banyak banget ya mas ya? Mainin dangdut mau nggak sih mas kayak gitu? Apa aja. Apa aja? Apa aja, gamelan, wayang, apa. Jadi aku memang all round. Tadi nyambung yang soal spek ya, orang lain tadi. Setelah diskusi, tahu kan punya hitungan. Oh ini harusnya pakai segini speknya. Oh, oke. Soalnya kebutuhannya ini, mic-nya berapa, monitornya berapa, band-nya apa. Itu ada speaker delay kayak apa outfill atau center atau gimana. Ini kebutuhannya sebenarnya. Jadi kembali ke anggarannya berapa. Mantap Anggaran- paling ujung-ujung di situ. Iya, kalau mau tinggi-tinggi anggarannya nggak masuk. Wah, tapi terus aku kasih alternatif. Paling nggak itu segini. Paling nggak itu segini. Jadi kan diambil jalan tengahnya. Tapi ngomong-ngomong harga, dulu waktu masih zaman speaker Om Bro, dulu harga sewanya berapa mas? Let's say bilangnya 5 ribuan, sampai nggak sih 5 ribuan dulu? Lebih Iya, nggak sih? iya. 5 ribuan dulu 5 Om Bro berapa gitu? Oh, kalau Umbro 5 ribuan paling 500. Pada zaman itu, Ya, itu nilainya udah sama 1 kayak juta satu. paling. Itu tahun Berapa kru tuh yang berangkat tuh? paling 3-4 orang. 3-4 orang. Lihat tempatnya juga sih. Aku sih kalau tempatnya sulit ya tak tambahi kru atau lagi santai gak banyak double biar sama-sama kerja. Krunya ikut terus nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak selalu harus 3, harus 1 baginya. Tapi kalau double juga ngambil kru freelance tambahan. Paling freelance-nya aku selama ini nggak pernah cari freelance yang benar-benar soundman. Jadi kamu tugas mulai install apa semua dari aku. Oh Mas Bogi ikut turun tangan? Ya tahunya. Sampai sekarang masih? Ya memang senengnya gitu. Jadi gini, kalau Delta tahunya sih Bagio. Jadi nggak pernah aku minta soundnya ini. Nggak. Sampai pokoknya aku siapa kamu harus kamu loh. Gitu. Jadi ya pernah kan aku acara double terus aku kan nggak mungkin. Iya. Itu paling ngontrol aja gimana sama paling telepon aja gimana. Itu aku nggak ada, wah ditelepon doang, ayo mana ini? Mateng. Sampai segitunya ya? Ya memang beda. Tiap orang kan taste-nya sama-sama bisa mixing balan, tapi enaknya itu gimana kan itu dari kecocokan kan taste-nya itu. Iya sih. Sampai sekarang pakai apa berarti sistem? Landry pakai aku ganti setelah Erik ya? Setelah Erik ya? itu berapa tahun? Kurang lebih 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Udah lama. Aku ganti Renkius Haynes. Sedap itu. Amerika. Barang mahal. Tapi emang tesnya maksudnya Mas Bagio ini emang pencinta barang-barang Amerika atau gimana? Enggak juga. Aku sih sama ini nggak fanatik merek apa, biar merek nggak terkenal. Aku ya lihat speknya, dicoba, terus harganya cocok, ada duitnya, bungkus. Itu dia, kembali lagi ke situ. Ujung-ujungnya pasti ke harga. Ujung-ujungnya pasti ke harga. Ya kalau bisa sih gini, harga sesuai dengan value ya. Maksudnya harganya segini, loh aku kok nggak Ya, maksudnya bandingan speknya lah. Gitu. Oh, oke. Tapi Mas Bagio sendiri
Berarti di audio ini belajarnya autodidak sampai sekarang. Atau tidak. Siapa dulu yang ngajarin? Gurunya ada nggak? Kalau guru sih nggak langsung. Teman-teman sharing deh. Teman sharing dulu siapa? Ya, aku kan makanya itu sering ikut workshop klinik di Jakarta. Hampir tiap tahun aku ke Jakarta itu. Beli majalah nggak sih? Oh iya, kalau itu pasti masih ada banyak Oh Audiobro. iya? Iya, masih banyak tumpuan masih banyak. Masih banyak ya? Aku pernah masuk Audiobro juga loh. Sedap! Nanti coba kita cari. Coba ya. Tim ini coba kita cari ya. Coba ya. Nanti kita coba cari di majalah Audio Pro ada Mas Bagio. Cek, cari sampai ketemu. Kalau nggak dapat berarti itu maksudnya artikel lama juga sih memang sih. Berarti kita cari. Waktu ngadakan aku event festival, mixernya pakai Mackie Onyx. Itu kan bisa langsung live recording itu. Jadi festivalnya nanti peserta dapat data multitrack. Dapat data multitrack. Oh, udah menarik ya. Iya kan beda dulu kan jarang ada gitu. Jadi setelah itu yang masuk final aja sih nggak semua. Masuk final aja. Oke. Tapi Mas, konser terbesar atau acara event besar yang pernah Mas Bagio tanganin apa? Malang 102. Malang 102 Ya, apa tuh? itu ulang tahunnya Kota Malang. Yang ke-102. Ya, acaranya di alun-alun Kota Malang. Oke. Itu Mas Bagio ngapain tuh? Aku semua soundnya pakai aku. Jadi itu 102 bass sama drum. 102 bass sama drum. Pakai berapa mixer dulu? Aku pakai 3 mixer. Ya, Midas ini baru dapat ini tahun 2016 kalau nggak salah. Itu pakai ini 48, pakai iLive, iLive 48 sama Soundcraft Expression itu 56. Jadi ya 150-an. Setelah ini ada Tascam Sonic View. Semoga. Masuk. Oke, 102 bass dan 102 drum. Ya, terus banyak sih event besar. Tapi itu aman tuh Mas, sukses jalan tuh. Aman. Yang tahu Mas sendiri. Ya, aku sendiri. Terus kalau masalah channel banyak, sering kali aku. Yang hitungannya 100 lebih, 150 channel. Sering. Orkestra, SMM itu dulu hampir tiap tahun dulu di Blitar, di Tulungagung, di Malang itu pakai soundku. Oke. Gitu. Terus pensi. Pensi, sedap. Pensi kalau ada yaitu choirnya orang banyak, sama band diiringi band, ada orkestra. Gila banyak banget itu channelnya. Udah pensi, choir, orkestra. Makan berapa channel tuh? Ya itu dulu lebih lah. Dulu malah aku masih analog ya. Itu sudah gitu. Pakai 48 Soundcraft, Allen Head GL4000, Soundcraft 32 sama soundtrack itu. Ya 100-an. Itu masih analog gitu. Itu sudah pakai snack splitternya gimana tuh? Dulu sih nggak pakai mixer monitor. Kalau acara gitu-gitu FOH doang. Ya kan apa? Ya pakai kontrol hati kurang gimana Berarti gitu. mengoperasikan 3 mixer? Ya. Sekaligus? Aksesorisnya 2 tumpuk, 2 U gitu kan. Dulu kan sudah ya standarnya kan. Speknya artis, drummer, alat teknik, DBX 160, kayak gitu. Efeknya Yamaha SPX 990. Kayak gitu-gitu speknya. Dengar-dengar Mas Bagio pernah menangani event yang melibatkan banyak rental sound system. Itu apa? Acara apa? Yang ulang tahunnya Malang yang 104. Oh, masih ulang tahun Malang? Ya, itu ngapain tuh? Itu hitungannya sama komunitas sound Malang Sound Community. Tahun berapa sih itu? Sama itu berarti mundur 2018, 17? 5 tahun 2018. Itu di Stadion Gajayana. Jadi 104 rental sound. Karnaval dong itu? Bukan. Oh, bukan. Live ya, live band. Keliling gitu dalam stadion gitu. Ya ngitari itu di penontonnya di tribun.
Oke. Soundnya ngadep ke Ke tribun semua. satu sound itu nangani band. Jadi 104 grup band. Dan ada 104 grup band dan ada Nggak ada di panggung utamanya Indonesia. ada? Ada punya aku. Oh, masih ada. Oh, tetap ada Ya, panggung utama. nah, waktu itu aku disupport dari Kairos juga. Kairos lagi. Ya ampun, Kairos. Kayaknya menang banyak loh. Yang bikin podcast kita loh. Iya. Dulu disupport Mixer Digiku. Wih, sedap. Ya. SD berapa dulu? Belum SD, Oh, belum masih SD. baru keluaran anu sih apa? Yang apa? Yang terakhir itu apa? S 21. Oh, Oh, iya. Sebelum SD series ya? Ya. Ya. Oh, sesudah yang terakhir kan itu keluaran terakhir sebelum SD, sesudah SD. Oh, malah pakai sudah SD. Eh S21. ya S21 itu 48 channel. 48 juga. 48 FOH-nya Renkius. Jadi di ada panggung utama itu artis Malang ya. Maksudnya artis Malang yang di Jakarta. Itu dipanggil acara di situ. Aku ngirim guide ke monitor tiap itu sound lainnya 103 rental itu. Jadi latihannya ya ribet, mulai cek sound ribet. Gedabrak-gedubruk itu dalam Ya, satu itu. aku juga kan sebagai kepala tim teknis. Ngurusin semua perurusan teknis untuk event itu. Ya, untuk Sampai ke bagian apa? sound, Berarti bagian maksud soundnya enggak- pokoknya. Berarti satu rental ngeluarin berapa ribu watt? Rentalnya juga gitu, enggak? Bukan. Ya ada yang Lenre, ada yang stack gitu, tapi kan di stack kan, nggak digantung. Stack, iya. Itu pakai 5.000 watt. Oh, maksimumnya 5.000 watt. Rata-rata sih gitu, memang. Aku ngecek satu-satu, keliling lapangan. 104 rental. Dia. Nggak ada di Indonesia, di dunia pun nggak ada. Nggak ada. Yang dia ada di dunia sekarang tuh yang pernah ada tuh kayak main bareng berapa puluh. Ya, drum, gitar, Drum, sama gitar, gitu. Gitu. Kalau itu belum ada. Itu nggak berantem, Mas, karena 104 rental ini dengan idealismenya mereka masing-masing diurus oleh satu orang mengenai teknis, yang mana rental itu paling susah diurus teknisnya. Ya, buktinya aku bisa. Tapi nggak, maksudnya semua mulus aja, Mas? Mulus. Nggak ada problem. Ya memang, Sukses acara tuh. memang aku tipenya keras ya, tegas, jadi apa ya, sentak, gitu apa gitu. Gitu kan, ngecek apa, ojo dulinan, mainan drum gitu ya nggak boleh, jadi ngecek satu-satu. Jadi waktunya yang mana cek ya gantian, ngecek bareng, monitornya semua kirim, jadi dari yang panggung utama dulu ngirim, masuk semua, oke sudah, terus main bareng, yaitu ngecek. Sebelum itu kan ada gladi bersih, dari panggung utama ngirim ke tiap-tiap sound itu aku ngeceki. Ini karakternya gini, kurang gini, tambah gini, low-nya kurangi, high-nya kurang, mid-nya ya semaksimal sound-nya itu. Kan sound-nya campur-campur sama nggak bisa satu warna lah itulah. Iya, tapi paling nggak aku ngatur mendekati, Mendekati, nggak jauh-jauh, nggak jelek-jelek amat, biar ya nggak malu-maluin juga. nggak ngisru, jadi ini ngebas, ini middle gitu ya. Iya. Tapi Mas, apalagi band kan, live band kan standarnya. Betul. Tapi ya mungkin ini pertanyaan yang sebelum pertanyaan ke siapa-siapa, karena berhubung saya di Jawa Timur. Tadi soalnya saya ingat mengenai apa tadi itu Santet Power tuh. Tapi sebentar, maksudnya di Jawa Timur sendiri memang ada fenomena-fenomena yang mungkin kayak lagi dulu event. Ya, kalau dulu ada, memang aku tahu sendiri. Sekarang pun kayaknya 1-2 ada, apalagi di pinggir-pinggir. Oh, sampai segitunya sih. Kalau gini, kalau orang santet itu kan kalau nggak enakan kan, kayak gini. Contohnya cerita di tempat itu ada orang punya rental sound. Oke. Ini punya gawe tetangganya, pakai sound lain. Pakai dari luar. Ya, ini yang sakit hati, kirim tetel. Nggak bunyi. Ini tetel, Mas. Iya, ya kan macam-macam kejadiannya. Ada yang paku, ada apa, pokoknya ya
ada Bener-bener kayak gitu-gitu. santet lo. Terus gak powernya muntah gitu ketahuan. Muntah darah gitu. Perutnya. Serius mas? Iya, genset kayak gitu, trouble apa kan gitu. Tapi ada yang katanya maksudnya ada beberapa cerita dari beberapa temen juga yang main di satu event, satu venue, mungkin nggak kulo nuwun, nggak Ya apa, kayak gitu-gitu. nggak nyala loh mas. Ya itu Cek anunya. sound nyala nih, Hmm. habis itu nggak nyala pas mau main gitu loh. Mungkin kabelnya lupa nyolokin. Dipegang nih kayaknya. Jadi speakernya gitu dalamnya udah dilepas gitu. Udah nggak connect sama itunya. Ya, Tapi itu ada, dia nyata. iya, tuh. teknisnya Dia nggak pernah tahu. ngalamin gitu? Iya pernah waktu sound umbro yang aku ikut orang itu. Pernah gitu ya? Kalau soundku sendiri sih selama aman lah. Kayaknya setelah ini kita akan ngobrol bareng Sound Engineer tapi lebih ke cerita horor soundman. Karena ada horor gunung. Jadi kita akan bikin cerita horor soundman. Yang ada komentar pengalamannya. Biar. Iya, coba deh kalau misalkan kalian berminat, kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena mistis yang terjadi di belakang panggung. Kayaknya menarik ini. Kayaknya menarik karena ini cerita yang lebih out of nowhere lagi, nggak tahu dari mana. Gimana ceritanya sebuah power bisa disantet keluar paku itu, bayangin lu. Ditaruh tetel di dalam power ya itu ya. Iya. Edan kan tuh. Sangar tapi berarti kayak gitu-gitu ya. Iya. Tapi aku sendiri setelah itu nggak pernah ngalami, nggak pernah sih, nggak pernah. Orang itu usil sih memang, kurang ajar. Ya gitu kan kayak sakit hati, apalagi kayak saingan karnaval ini kan mestinya ada pendukungnya di kampung ini, biar di situ jelek, disantet, biar pasti ada lah gitu-gitu. Terutama kan di pinggir. Mas Bagio tinggal di daerah Jawa Timur, kenal nggak sama yang namanya fenomena horeg? Kenal, aku kan pernah ikut juga. Karnavalan juga. Karnaval horeg-horegan juga. Ya aku 2016 ke Sumbersewu, Banyuwangi. Karena kalau yang di sini paling 2 kali gitu. Ya memang ya nyoba aja. Memang kan nggak tahu. Kalau sudah tahu teknisnya seleranya karnaval itu bagaimana kan kita sudah ada gambaran. Ya maksimalkan punyaku. Yang penting aman. Jadi yang selama dipakai ke Sumbersewu sampai kenceng bagaimanapun nggak ada satupun speaker putus aku. Oh iya? Iya. Kebakar gitu nggak pernah? Maksudnya pas lagi karnaval gitu? Enggak. Pasti orang-orang ngomong soalnya Mas Bagio jelek. Karena biasanya patokannya karnaval tuh harus kebakar atau nggak harus kenceng. Ya memang aku kan nggak goalsnya nggak ke situ ya? Nggak di situ ya, pokoknya aku tahu itu ya memang sistemnya beda. Kalau mau aku terjun ke sana, boxnya aku harus ganti beda terus komponen oke, tapi kalau aku mikir ya komponen yang tipe tinggi pun yang merek-merek, kalau kan banyaknya karnavalan itu pakai merek-merek Cina. Cuman sayang Mas kalau pakai merek-merek mahal Mas. Jebol ya. Duh, kalau aku ya sekalian nggak apa-apa dimaksimalkan. Kalau aku loh ya. Berani kalau iya. Ini berani. Iya kalau ini berani. Iya kalau aku, tapi kan belum memungkinkan. Oke. Tapi Mas Bagio, sepanjang berjalan Delta sudah 30 tahunan. Kira-kira ada nggak sih mimpi yang belum tercapai dari Delta sendiri gitu loh? Iya. Aku tuh masih pengen kayak gini Mas. Aku tuh pengen banget dapat ngelayanin event kayak gini. Ada nggak sih Mas? Kalau ngelayani event apa sih? Aku presiden ya. Pernah. Mulai Soeharto aku nangani presiden. Oh iya, event bareng Soeharto? Iya. Presiden Soeharto di rampal terakhir pejabat itu aku. Terus presiden yang baru Mas Ganjar? Maksudnya sorry. Maksudnya calon presiden. Kemarin baru saja di Surabaya. Sorry. Surabaya kemarin aku sama Ganjar. Oh iya. Itu ya. Calon presiden. Soeharto, Habibie juga pernah. Oh, iya? Habibie di Unmu. Pak Jokowi juga pernah? Beberapa kali. Oh iya? Beberapa kali. Itu kan rada susah-susah Mas. Kayak kabel harus nggak kelihatan apa segala macam. Aku sih. Ya buktinya ya nggak ada masalah. Dapat recommended kalau dari protokol istana kalau main di daerah Malang, recommended aku kenal. Juga mereka oke, cocok. Terus juga
setelah Habibie aku Gus Dur malah belum pernah, malah sudah lengser. Oke. Kan sebentar itu. Iya. Terus Megawati sering juga yang kelihatan di pencanangan itu loh, pembangunan jembatan Suramadu. Aku yang masang soundnya di Madura. Pak SBY? SBY, iya, Pak Nah. SBY sering juga, SBY. Itu Terus kan ngomongin presiden kan itu dari koalisi partainya beda-beda tuh, Mas. Mana yang waktu itu sewanya paling bagus, Mas? Biasa. ya tergantung panitianya, tergantung Iya. acaranya. Kemarin kalau yang gede, aku Jokowi, Pak Boleh Jokowi. perkara ya gitu. Pak Jokowi di Stadion Gajayana acara ulang tahun Muslimat NU masanya Banyak banget itu Mas itu. ya aku pakai apa ya 80.000 80.000, Mas. ya Gus dan Maggie dan yang punya itu. Tapi ngomong-ngomong 80.000, setelah ini kita akan gerebek supaya kita ngelihat kira-kira ada nggak apa 80.000? Nggak usah, tapi kita akan cari tahu kira-kira ada barang menarik apa dari gudangnya Delta. Nanti boleh ya Mas kita gerebek ya? Siap, Boleh ya gerebek ya pokoknya. silakan. Mas, pertanyaan terakhir deh. Punya Nggak pengalaman yang membekas banget entah atau nggak pengalaman buruk deh yang membekas banget ngerental? Itu acara apa dan kenapa? buruk itu ya waktu eventnya artis di rumah apa tukar cincin lamaran. Aku nggak di situ pas acara. Dikomplain habis-habisan. Kenapa? Ya karena aku nggak di situ. Ya ilah, cuma beneran karena Mas Bagu nggak di situ. Aku nggak di situ. Aku pas ada acara, tak kira acaraku itu selesai. Aku pas setting di situ, aku ada acara tak tinggal ternyata ada masalah, aku nggak bisa datang. Jadi Wah, habis tuh. ya. Tapi dibayar. Ya dibayar ya apa dikomplain ya pas ada masalah juga sih. Masalah tapi nggak bukan masalah yang gimana sih. Ada kan gitu. Teknis lah. Iya, dikit apa gitu. Itu. Oh iya, itu sampai membekas banget, Mas. Iya, sampai langganan lama pas. Tapi maksudnya orangnya akhirnya pelanggan kabur dong. Ya, ada sih nggak. Ada yang gini. Ya pengusaha kaya Malang lah gitu ya. Cucunya ulang tahun. Aku katanya datangkan artis, ada soundman-nya. Aku nonton Metallica. Katanya sudah ada soundman-nya artis ya. Oh iya, harusnya kan aman. Iya. Masa nggak perlu dari Mas Jakarta Bagu soundman datang. artis masa nggak ngatasi. Iya, tapi kan ya, again berarti kembali lagi sebetulnya lebih ke mereka pengen Mas Bagunya datang berarti ya. Ya, biar nggak ngapa-ngapain. Berarti orang tuh ngeliat muka Mas Bagu sekalipun Mas Bagu cuma duduk belakang mixer begini doang, orang tuh langsung kayak wah ada Bagu aman pokoknya. Gitu berarti ya? Kurang lebih. Kurang lebih gitu ya Mas ya? Iya, ya memang Sangat kecocokan gitulah. Ya. Malah nonton konser Metallica. Ya kan katanya gitu kan, maksudnya acara anak kan, anak kecil, iya. cucunya, tapi kan cucunya orang yang punya Malang. Malang, iya. Tapi kita kira sih oke kan, Iya. cuma ya weh, tapi dia aman selanjutnya. Aman. Aku Oh iya, terus dia apa? Iya, tapi oke jalan, ada selanjutnya jalan. Aman. Kalau menangani event-event gede, aku seneng tantangan. 1 minggu non-stop, Son. Oh iya? Oh, ini tur? Bukan, 1 hari. Nyala terus? Nyala terus. Dian? Di Balai Kota Malang, pernah dengar drummer Kunto. Itu ada Guinness. Oh, World Guinness of Record. Nah, itu 1 minggu non-stop drum. Oh iya? Itu malah Satu drummer? Dia solo, ada band, ganti-ganti band, dia main terus. Itu aku masih speakernya pakai Eric. Itu mixernya iLab baru datang. Belum ada harddisk. Buka bungkus. Iya. Buka bungkus. Ya, malah aku dipinjemin juga 1 untuk backup. Oke. Nah, jadi aku pakai splitter double. Monitor ada untuk backup, FOH juga ada backup. Jadi kalau ada mixer masalah tetap jalan. Oh, aman. Ada, iya. 4 mixer, tapi redundant analog gitu. Redundant analog. Nah, di monitor pakai Presonus,
Studio Lab itu kan bisa link 48 channel langsung. Ya. Itu sama analog GL4000 itu yang di depan FOH iLive 2. Itu 1 minggu nonstop. Nonstop itu nggak mati Nonstop. juga. Speaker nggak mati. Soundnya aman, drummernya yang KU. Ya iyalah, itu mah doping lah harusnya lah. Iya. Banyak makan itu harusnya tuh. Terus Oh, event yang aku senang itu kemarin sebelum COVID juga ke UGM. acara apa tuh? Apa? Bukan Disnatalis, atasnya Disnatalis itu apa? Lupa aku. Berapa tahunnya itu loh. Itu orkestra, orkestranya UGM, artisnya Yana Yulius sama Nadine Amisa itu sampai 100 channel. Sedang. Itu aku senang tantangan mixing gitu. Iya. Tapi Mas, apa namanya? Ada nggak kira-kira ya 3 saran lah untuk para netizen yang mungkin lagi belajar atau mungkin baru akan membangun rental? Apa wejangan Mas 3? Jangan kayak orang tua ya. Karena kan senior 30 tahun ya. Gak main-main gitu. Kalau membangun rental atau nggak bangun untuk membangun rental deh, karena kan Mas Bagio kan memang kalau umum ya terus belajar, aku ya tetap belajar. belajar. Tetap belajar. Jadi nggak mesti aku itu tahu segalanya, orang tahu segalanya. Jadi ke hitungannya junior pun aku nggak tahu ya tanya. Aku nggak ngerti ini, aku tanya gimana ini. Gitu, jangan malu bertanya gitu kan. Belajar. Betul. Terus yang ya kedua, tetap fokus yang ditangani. Maksudnya mau apa? Ini soundku mau dibawa kemana? Rental untuk ya elektron aja, maksudnya acara-acara kecil, apa wedding, fokus di situ. Intinya, atau untuk dangdut ya semua bisa ditangani, tapi fokusnya di mana dulu. harus Itu. fokus berarti Nah, sama penjalannya. terus juga update kalau sebisa mungkin itu update teknologi ya, kalau bisa update peralatan. Ya, iya, itu. supaya berkembang karena kan teknologi bertambah terus, apalagi audio ya Mas, capek sekarang lu ngikutin lo. Benar. Capek lo, barang-barang kecil gitu teknologinya udah apalagi capek duitnya. Iya, itu lagi. Makanya ada yang namanya fasilitas cicilan. Betul. Cicilan, nggak pakai bunga ya, DP 50%. Kayak gitu. Berarti itu yang Mas tadi ya, intinya terus belajar, fokus apapun yang dijalanin untuk rental, intinya harus fokus. Ya. Mau dibawa kemana soalnya kan. Yang kedua harus update dan upgrade. Ya. Update dan upgrade. Ya sesuai kemampuan lah, tetap sesuai kemampuan. Ya upgrade SDM itu yang penting sekali. Nanti peralatannya bagus, nggak bisa SDM-nya nggak bisa nangani ya nggak maksimal gitu. Wah, ini obrolan kali ini luar biasa sekali. Mas Bagio, thank you banget udah nyempetin waktunya untuk sharing. Terima kasih juga sudah berbaik hati. Nanti saya akan cari dukun yang nyantet awal. Saya masih penasaran, kurang ngajar ya. Saya mau tantang dia untuk nyantet power DNB. Ya. Kira-kira bisa nggak dimasukin kira-kira? Tahu nggak? Mas Bagio, terima kasih lagi untuk waktunya dan pasti juga untuk para netizen juga ini akan sangat merasa terisi dan yang pastinya ya harapan kita semua semoga setelah COVID ini semua rental jobnya makin banyak. Amin. Kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Tapi Mas, nanti habis ini kita akan gerbek ya Mas ya? Siap. Jangan ada yang ditutupin loh gudang. Wah, silakan diobrak-abrik. Kita akan obrak-abrik gudang dari Delta Sound Malang pokoknya. Kita obrak-abrik, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Oke, untuk netizen semua, seperti yang kalian lihat, ini adalah merchandise. Jadi baju yang Mas Bagio pakai, ini ukurannya double XL. Jadi kalau misalkan mau, Mas, aduh bajuku, iya ya Mas, takut nggak muat Mas. Ya jadi bisa dibayangin kemarin Mas Bre itu pakai ukuran L. Sekarang Mas Bagio ini pakai ukuran double XL. Jadi memang kita tersedia beberapa ukuran dan stoknya menipis. Stoknya menipis, bagi kalian yang mau bisa langsung cek di Tokopedia dan Shopee, Netizen Store. Harganya berapa sih? Harganya 150.000 kok, mahal. Ini limited edition. Batch pertama ini tidak akan diproduksi lagi. Jadi nanti untuk batch keduanya desainnya berbeda. Jadi kita per desain kita keluarin limited.
Nanti kan kalau pas acara kan bisa dadak beli gitu, teman-teman. Kebetulan saya bawa. Wah, itu Kebetulan bisa. saya bawa. Kebetulan saya bawa. Tapi untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan merchandise ini secara gratis. Wih, Ya, nanti akan kita undi. Tapi saya nggak tahu undinya gimana. Saya belum kepikiran sampai sekarang. Beneran. Saya belum kepikiran. Jadi untuk netizen juga yang hari ini datang di acara sharing-sharing bareng, sharing-sharing apa? Promedia Goes to Malang, kita sharing-sharing mengenai mixer digital di Delta Studio. Boleh komen di bawah. Aduh Mas, aku kemarin datang. Wah, thank you banget supportnya. Dan untuk netizen juga jangan lupa kalau tahun ini kita ngejar 100.000 subscriber. Jadi kita sangat butuh banget AdSense-nya. Salah. Kita sangat butuh sekali. Kita sangat modusnya gitu. salah. Kita sangat butuh sekali support dari teman-teman semua, para netizen semua supaya kita semakin semangat karena Aku sudah loh, 2 loh. itu dia. 2 akun sudah. Sudah, Mas Bagio sudah. Jadi Delta sudah nambah 2 dan itu support. Mas, kalau aku mau bantu gimana? Subscribe wae lho. Bokmu, pakmu, adekmu, sopo wae, budemu, pakdemu, pokoknya suruh Pak subscribe kok. Promedia Buat akun 10 iya. langsung. Subscribe pokoknya. Jangan mumpung subscribe gratis karena Senin setahu saya banyak. Oke, jadi sampai di sini aja karena nantikan juga video grebeknya. Terima kasih semua untuk yang udah nonton sampai habis. Tetap semangat selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace.